kalau kemarin kita udah nginstal GNS3 ya, GNS3 ini udah jadi. Kemudian kita juga udah nginstal GNS3 VM. Nah sekarang saya bakal ngasih tutorial gimana kita masukin image dari Cisco. Di sini fokusnya ke Cisco ya, ke dalam GNS3. Jadi kalau di sini kita lihat routernya masih kosong, switchnya juga masih kosong. Di sini saya ngasih tahu masukin image. Di sini mungkin yang tutorialnya saya masukin yang sesuai kebutuhan di LKS, kayak misalkan Ubuntu server, kemudian juga iOS layer 2 dan iOS layer 3 nya nanti ya, routernya. Oke, yang kalian butuhkan, kalian nanti tinggal download ini di link ini. Nanti kalian cari appliance-nya. Ini kok ini ya, GNS3. Sorry, GNS3 registry. Nanti kalian buka di ini, nih ada appliance-nya. Appliance. Tunggu sebentar. Nah, kalian cari yang sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya downloadnya itu adalah Cisco IO layer 3. Ini layer 3, kemudian Cisco EOS-V buat router dan Cisco EOS-V layer 2. Ntar saya buka dulu. Saya rada lupa sistem operasi GNS appliance yang udah saya siapin. Nah, ini dia. Nanti kalian dapat Cisco EOS-V, kemudian Cisco EOS-V L2 juga. Ini yang kalian pakai, berarti dua ini nanti ya. Silakan kalian download di link ini. Nanti ada kebutuhan-kebutuhan juga bisa kalian download kalau udah diimport ininya. Kemudian satu lagi kalian juga butuh ini. Kalian download CML-nya, nanti kalian bakal dapat reflect-nya. Nah, image-nya itu ada di sini. Ini yang kita pakai. Jadi berkata kita tuh nyolong image dari CML buat kita pasang di GNS3. Buat downloadnya bisa kalian kesini nanti. Saya ngambilnya di sini di Telegram group Cisco Collection Support. Nanti kalian dapat link torrentnya. Pakailah sesuai kebutuhan kalian, cuma buat edukasi ya. Ini udah ada modeling lab 260 ya kayaknya. Ini bisa dipakai nanti. 261 juga udah ada ditambahin. Terakhir saya masih download yang 250. Kayaknya saya bisa upgrade nantinya. Kayaknya saya mau download juga yang terbaru 261. Saya juga baru tahu nih. Oke, silakan nanti diambil, download torrent, nanti kalian bakal dapat ini. Oke, sekarang kita tutorial. Ini pertama kalau saya double klik. Oke. Nah, ini nanti kan dapat ini masuk. Nah, ini dia. Nah, di sini kita ngambil ke di bagian saya lupa. Viril base-nya. Nah, di sini ada banyak. Nah, di sini yang kita pakai tuh Viril EOS L2. Nih, nah ini yang kita pakai, ambil ini aja. EOS ini. Nanti di copy. Ini nggak perlu saya copy kemana-mana karena saya kan sudah punya image-nya. Nanti saya tinggal mounting ke sini aja gitu ya. Ini yang kita pakai. Kemudian EOS-V ini buat router. Nah, ini dia. Ini kita pakai nanti. Kemudian juga saya bakal pakai yang Ubuntu. Mana Ubuntunya? Ubuntu server. Nah, ini Ubuntu 22.0. Ini yang saya pakai. Jadi kalau kalian lihat video saya sebelumnya pakai image CML, nanti kalau kalian pakai juga di GNS3 itu sama kok image-nya. Nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kemudian ini udah saya download. Ini saya downloadnya di sini filenya. Jadi tinggal kalian download nanti dari GitHub. Oke. Filenya itu tunggu saya bikin gini aja. VM drive, sistem operasi, GNS3 appliance. Nah, ini appliance-nya udah saya bikin, udah saya download. Ini yang kalian butuhkan ini ambil dari ini Cisco EOS, kemudian EOS layer 2 kalian download nanti dengan Ubuntu Cloud. Nah, di Ubuntu Cloud nanti di bawah ada di Ubuntu Cloud. Kalau kalian pengen nambah yang lain silakan gunakan ini. Ya, di sini saya ada nambah Debian segala macam, tapi yang kita pakai cuma dua itu. Oh, ini sudah saya copy nih. Yang baru. Oke, kita coba. Oke, kita file import appliance. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih tempat nyimpannya tadi. Saya nyimpannya di sini downloadnya. Kemudian di sistem operasi ada GNS appliance. Nah, di sini saya yang pertama ini ya, Cisco EOS-V. Open. Oke, next. Ini kayak mau binary aja. Oke, di sini kita
next saja ya, next. Nah di sini EOSV, kalau ini saya ngambilnya dari kayaknya udah dalam satu folder, makanya bisa ke copy. Jadi kalau memang enak kalian bisa bikin satu folder, kalau nggak kalian import ya. Ini yang EOSV ini. Kemudian kalian juga misalkan ini kan missing, kalau ini saya download, ini kayaknya langsung ke detect karena di satu folder. Mungkin lebih enaknya nanti kalau dari Reflect kalian copy, di sini kan sudah saya copy ke sini semua ya. Seperti ini. Nih, nanti kalau memang belum ada kalian bisa import. Ini misalkan saya nggak ada nih, import. Nah, import dari sini. Dari Reflect, Viral Base. Dia kan mau saya EOSV ya, EOSV. Nah, ini dia. Nah, ini kita import aja Vios. Sama pasti namanya sama, Vios Avak Test MSPA, dia kan sama. Nah, ini open. Oke. Udah. Nah, dia nanti ke-upload ke Genesri VM. Tadi kan font lokal tetap harus diupload ke Genesri VM nantinya ya. Kemudian ini EOS image. Ini misalkan nggak ada, kalian tinggal klik download, nanti dikasih ke link downloadnya. Ini tinggal kalian download aja nanti di sini. Nanti dapat file EOS Startup Configuration. Walaupun nanti nggak bakal saya pakai ini ya. Ini nggak bakal saya pakai, kenapa? Karena saya pengen nggak ada Startup Configuration, karena nanti saya kasih lihat bedanya apa. Oke, ini sudah. Ini kita masukin. Ini kalau memang butuh tinggal diimport aja, import, masukin filenya gitu. Dan pastikan di sini Genesri VM. Oke. Kalau memang belum ada tinggal di refresh nanti. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Next. Yes. Diklik ya di bagian EOS. Next. Finish. Oke. Nah, ini udah jadi. Seperti ini. Oke. Coba file new blank project. Oke. Yes. Nah, ini saya bikin blank project. Kemudian ini saya pengaturan dulu. Saya nggak suka namanya ini. Saya suka Cisco EOSV. Saya terlalu panjang ini. Name. Ini simbol kalau kalian pengen ganti. Saya suka yang bulat biru biasanya saya pakai. Ini kan simbolnya masih kayak alt. Kita ganti yang model terbaru, bentar. Router. Ini saya suka yang blue circle. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini aja saya sukanya. Oke, kemudian di sini ini nggak perlu kalian atur segala macam. Ini sudah. Nah, ini nanti saya kasih tahu bedanya. Ini kan masih ada startup image-nya. Nanti saya kasih tahu bedanya. Nah, ini kalau kalian pengen nambah adaptor silakan. Seperti itu formanya. Oke, kalau sudah kita tarik, kita start. Tunggu sebentar. Double klik aja kalau pengen remote. Oke, nah ini dia lagi booting. Kalau nggak double klik, kalian klik kanan konsol nanti ya. Seperti itu, tunggu dia lagi booting sampai prosesnya selesai. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Sebelumnya saya pernah bikin tanpa pakai image GNS3, saya bikin manual pakai ini file. Di mana edit preference di sini saya bikin manual. Saya masukin EOS IO, itu nge-lag luar biasa. Nah, saya reset pakai GNS3 appliance ini udah di setup sesuai, jadi nggak terlalu nge-lag kalau pengen pakai GNS3 VM-nya. Bukan nggak terlalu nge-lag, memang nggak nge-lag jadinya. Seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bedanya seperti itu, saya belum riset lebih jauh. Kenapa ketika saya bikin manual itu nge-lag banget, bahkan susah buat saya remote. Tapi kalau sudah pakai GNS3 appliance ini lebih ringan gitu. Tunggu sebentar, masih belum. Jadi nunggu waktu dia bootingnya aja seperti itu. Kalau pengen ganti silakan pengaturan aja, tinggal kalian riset aja gimana cara pengaturan di CD-nya. Oke, sepertinya bentar lagi selesai ini bootingnya. Sebentar, kita enter. Tunggu sebentar, bootingnya enter. Belum selesai sepertinya. Oke, nah ini yang saya nggak suka ketika pakai yang ini. Pakai mana CD DVD, nah startup config dia langsung ke mode privilege. Sedangkan kalau kita pengen latihan kan kita pengen dari mode user privilege kan. Nah, maka itu saya biasanya saya hapus yang ini. Saya nggak terlalu suka pakai ini. Caranya nanti tunggu saya delete stop dulu. Nanti bedanya kalau tadi kan masih itu ya. Masih mode privilege, nih saya delete. Oke, saya delete, ini saya konfigurasi lagi. Makanya saya biasanya ininya saya hapus.
tunggu. Nah ininya saya hapus, non, ganti non aja. Oke, ini saya hapus. Sorry, kosong gini. Oke, di oke. Nah nanti kalau saya tarik, saya start lagi. Oke, ini konsol. Tunggu bootingnya. Bedanya dengan yang tadi itu nanti di mode user privilege yang depannya lebih besar. Makanya saya nggak pernah pakai mode yang ada tadi setup yang disk itu. Tunggu sebentar ya, kita lihat booting lagi. Oke, ini sudah bootingnya, lihat ini ada notif configuration seperti ini. Saya biasa lebih suka pilih no. Nah, saya nggak pengen initial configuration, saya pengen nanti saya konfigurasi seperti itu. Kita pilih no, tunggu sebentar bootingnya. Nah, oke, ini lagi booting juga. Alokasi. Tunggu sebentar, bootingnya lumayan ya, karena memang perangkat real jadi proses bootingnya harus kita tungguin juga. Nah oke, ini udah dikit lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah nih mode ini lebih besar kan, itu ya, makanya saya biasanya ngapus yang image-nya itu. Kemudian misalkan enable show AP interface brief. Di sini saya cuma punya nambah 4 interface. Kalau pengen nambah nanti kalian bisa di configure template di bagian network. Ini kalian tambah aja jumlah adaptornya gitu. Mau segmennya berapa biji juga bisa kalian atur. Segmen itu pembagian, ini kan kalau ini segmennya namanya 0. Nanti kalau ada yang depannya 1 kan, ini tinggal kalian bikin aja segmennya size-nya 2. Berarti 2 nanti dibagi, misalkan 4. Kalian bikin ini segmennya 1, berarti nanti 0 dan 1. Berarti 2 bagi 2, berarti 0/0, 0/1, kemudian 1/0, 1/0 gitu. Pembagian ini segmen dan ini nantinya. Kemudian formatnya bisa kalian atur sendiri juga seperti itu. Oke. Ini yang bagian routernya. Kemudian sekarang kita import lagi yang bagian layer 2-nya. Nah, di sini Cisco USB L2. Nah, di sini mana dia? Yang ini nanti filenya. Ini nih, ya, L2. Kalau mau yang XVR dimasukin juga bisa, di Reflect juga ada. Kita fokus ke sini dulu ya. Open. Oke, next. Nah, di sini image-nya ada. Makanya dia ada. Image-nya ada. Kalau mau ini kan ini image-nya karena udah ada di sini di file ini satu folder, makanya dia langsung ke detect. Tapi lebih baik kalian import ke GNS VM gitu ya. Caranya klikkan insert import. Kemudian kalian cari di Reflect Serial Base USB L2. Nah, ini dia. Pastiin namanya sama di sini nanti ya. Ini ada namanya. Pastiin sama namanya karena dia bakal ngecek MD5 sum-nya seperti itu. Kalau nggak ada, kalian bisa allow custom file kayak gitu. Makanya appliance-nya punya GNS aja nggak apa-apa. Oke, next kita import. Dia import, nanti dia bukan locally tapi ke GNS VM. Nanti dia bakal ada di GNS VM kayak gitu. Oke. Kemudian next. Sorry. Ini diklik bagian atas, next. Yes. Finish. Oke. Oke, dia nggak ada di router, dia ada di nih Cisco layer 2. Dia ada di udah dibagi subnya. Oke. Ini kita atur. Saya nggak suka configure template, namanya ini terlalu panjang. Saya sukanya Cisco USB L2 aja seperti ini. Kemudian simbolnya saya senang yang kotak. Tunggu dulu. Saya senangnya simbol yang kotak, nanti kita ganti. Kotak warna biru saya senangnya. Kalau mau ganti yang lain silakan, di banyak jenis simbolnya. Saya suka switch. Kemudian kita ganti square blue. Oke, nah ini dia. Sebenarnya ini multi layer switch ya, ini juga kerja di switch layer 3. Dia kerja di switch layer 3, tapi nanti atau sini aja. Ini switch layer 3 sebenarnya. Oke, bukan pure switch layer 2, ini switch layer 3 sebenarnya image-nya. Karena nggak tahu kenapa Cisco kayaknya yang di bagian CML itu kayak general dikasihnya switch layer 2 dengan layer 3 sekalian kayak gitu. Oke. Ini kalau kalian ini template-nya network-nya ada 16. Kalau pengen ngatur lebih lain silahkan, nggak masalah ya. Oke, ini sudah kita start. Ini statusnya hijau, berarti udah nyala ya. Nanti kita konsol.
Tunggu sebentar bootingnya. Sambil nunggu booting kita import yang Ubuntu ya. Gitu. Kemudian file. Ini sambil nunggu booting ini kan masih lama. Nih, nunggu bootingnya. Kita import yang Ubuntu ya. Nanti file Ubuntunya kalian bisa pakai image appliance yang ini. Ubuntu Cloud. Oke? Ubuntu Cloud. File import appliance. Nah, di sini saya ada Ubuntu Cloud, open. Oke, next. Nah, ini dia. Nanti ada yang terbaru Lunalbase ya. Yang di sini adanya apa ya? Cek coba bentar, saya cek di bagian appliance-nya Ubuntu Jamie Server Cloud Image AMD 64 Jamie Server. Oke, Jamie itu ini. Kalau memang nggak ada kita import aja, import dari flat Firebase Ubuntu. Ini kayaknya nggak sama image-nya dengan yang di GNS3 appliance, nggak ada masalah. Ini image-nya, open. Kita image, tunggu, yes. Ini akan nggak masalah MD5-nya. Ya udah kita paksa aja, yes. Tunggu, dia ngupload, memang udah lumayan. Oke, ini juga masih booting. Tunggu sebentar. Oke, sepertinya udah nih yang switch. Kita cek. Sepertinya sudah yang switch. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini dia. Enable show interface brief. Show interface. Apa yang ada? Oh, banyak ya. Summary kali. Oke, ini dia. Semua interface-nya. Kalau interface apa ya? Show interface, show IP interface brief. Oh ya, ini muncul. Nah, ini dia semua interface-nya. Ini kalau lihat ada segmen yang 4, kayaknya segmennya di setup 4. Coba on dulu ya, tadi kita cek ini. Ini sudah. Nah, ini kan missing ya. Kalau kalian mau dia muncul kan tadi bisa diupload, kalian pilih allow ya, allow custom. Harusnya ada tadi. Kok nggak ada ya? Import missing. Oh, kayaknya harus di allow custom dulu ya. Saya lupa tadi keputinnya. Jamie. Sorry. Atau di refresh. Ah ya, di refresh. Nah, baru ada nih. Phone on GS3 VM. Kemudian cloud init. Ini dibutuhkan. Nanti kalau kalian nggak masang ini, nanti kalian nggak bakal bisa login di image-nya. Oke. Di sini kalian kalau nggak ada, ini kan sudah saya download ini di ini appliance-nya cloud init, makanya kedetek. Di sini kalian butuh downloadnya, kalau nggak ada filenya tinggal klik download aja, nanti dikasih tahu linknya. Nah, ini langsung download seperti itu. Tinggal 36 MB KB, kecil kok. Nah, kalau sudah tinggal kita import. Pastikan dia di GNS3 ya. Tunggu, bukan di sini, di bagian saya tadi nyimpennya di VM virtual mesh sistem operasi GNS3 appliance Ubuntu cloud init. Nah, ini dia. Kita butuh ini ya. Jangan sampai ini nggak ada. Kalau nggak ada kalian nggak bisa login nanti. Udah, ini saya pastikan duanya. Ini. Kemudian allow custom, diklik, di next. Yes. Nah, passwordnya nanti Ubuntu. Oke. Finish. Oke. Ini kita ada di bagian sini nanti dia. Nah, ini dia Ubuntu Cloud. Kalau kamu mau ganti template, ini saya nggak suka. Ubuntu Jelly. Ini aja saya repot panjang-panjang nama. 2204 LTS. Nah, ini dia. Kalau nggak suka, kalian bisa ganti server. Saya biasa pakai yang biru juga. Tar dulu sebentar. Saya biasanya yang biru, kita tulis server, udah loadingnya. Oke, Blue Square. Saya biasa ini. Blue Square. Nah, saya biasa Square yang ini. Oke. Ubuntu sudah. Oke, networknya kalau pengen nambah, ini kan cuma 1, kalau pengen nambah 2, 3 silakan ditambah aja di sini.
Oke, nah ini tambah, kita start. Oke, sekarang kita lihat yang bagian sini tadi ya. Ini kan kalau kalian lihat ada kayak segmennya. Kalau kalian lihat di bagian sini, configure template-nya di network. Nah, lihat segmennya ada 4, sedangkan ini ada 16, jadi 16 bagi 4. Nah, makanya kebagi 0 sampai 3. Makanya saya jelaskan tadi yang di router, nanti sesuai kebutuhan seperti itu ya. Oke, ini udah jalan. Sekarang kita cek ke bagian sini. Oke. Tadi dikasih tahu kan loginnya Ubuntu. Di sini muncul nggak? Biasanya di bagian ini configure template, nanti di bagian usage. Nah, dikasih tahu. Kalau kalian lihat di bagian sini, ini jangan sampai beda dengan delete. Configure template di bagian CD DVD. Ini jangan sampai nggak dimasukin ya. Ini data ISO-nya. Karena ini penting buat kita bisa login. Nanti kalau ini nggak ada, kalian pakai Ubuntu password apapun nggak bakal mau dia login seperti itu. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Ini di bagian sini. Kita tunggu sebentar, masih proses loading. Tunggu sebentar, lumayan lama dia loadingnya. Oke, sebentar lagi. Nah, ini udah Ubuntu. Oh, Ubuntu. Masa Cisco. Ubuntu. Konfigurasinya coba kita cek. Ubuntu. Oh, ini baru bikin initnya kayaknya nih. Ubuntu. Nah, ya, tadi initnya kayaknya belum selesai dia. Inisiasi yang bagian image-nya. Ini baru udah kelar. Nah, ini dia. Oke. Ini udah ya. Seperti ini. Berarti sesuai kebutuhan. Kalau pengen pakai ini yang Cisco, kalau yang pengen lain, kalian pengen tambahkan, silahkan ikutin. Ambil aja di reflect-nya nanti. Ini banyak kok. Kalau kita lihat di reflect-nya, image-nya ada banyak. Kalau kalian lihat pengen ngambil ASA, di sini ada kalau nggak salah ASA, Cisco ASA di atas. Ini bisa dipasang juga Cisco ASA. Nah, ASAVI ini yang kalian pakai. Kemudian CSR 1000 kalian bisa pakai juga CSR 1000 di bawah kalau nggak salah. CSR. Nah, ini CSR 1000 bisa kalian pakai, image-nya ada. Ini cuma gede. Ini gede image-nya, betul 3 GB, 3 GB RAM kalau nggak salah kebutuhannya. Nah, kalian pakai desktop bisa kalian pakai Tiny Core di bawah. Oke, seperti itu. Kalau pengen kabel tinggal di klik kanan. Sorry, ada nih kabel di pilih GB 0 nyambung kemana seperti itu. Ini udah nyambung nantinya. Oke, saya rasa cukup sekian buat tutorial nambah image dari CML ke GNS3 ya. Al. Nah, ini kalau pengen ambil al semua muncul di sini. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian buat pembahasan ini. Nanti saya kasih link buat ngambil GNS3 appliance-nya dengan ini Telegram link ini, biar kalian bisa download yang CML-nya. Sepertinya juga saya mau download CML yang 261, mau saya coba seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kayaknya video selanjutnya saya bakal coba masukin yang image mikrotik, karena saya juga ngajar mikrotik seperti itu. Oke, sukses terus buat kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.